Assalamualaikum Ibu Tini. Waalaikumsalam Pak Dadang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Dadang. Pak Dadang sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu kemarin menelepon saya, katanya akan mengadakan mengadakan coaching ya Bu ya? Iya. Iya, Iya, dan Pak. meminta saya untuk mensupervisi ya Bu ya? Iya. Betul kan? Betul, Bapak mohon bantuannya. Iya. Terima kasih atas kedatangannya juga. Iya, Alhamdulillah walaupun melalui virtual ini saya akan mencoba mengadakan supervisi kepada Ibu. Dan sebetulnya kalau boleh tahu apa yang perlu saya supervisi, Bu? Ini kemampuan saya untuk membuat pertanyaan berbobot, Pak. Karena salah satu kelemahan yang saya rasakan adalah di dalam membuat pertanyaan yang berbobot itu. Ya. Oh iya. Kemudian apa yang ingin Ibu harapkan dari hasil kegiatan ini, Bu? Tentunya dari hasil kegiatan ini, saya ingin menemukan solusi bagaimana supaya saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Gitu, Pak. Ya, jadi Ibu ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, dan pertanyaan berbobot itu akan dikembangkan lagi oleh Ibu menjadi sesuatu yang lebih baik ketika menjadi seorang coach ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana penilaian Ibu terhadap yang akan kita kembangkan nanti? Terhadap yang akan kita kembangkan nanti mengenai kemampuan saya untuk bisa membuat pertanyaan yang berbobot, yaitu tentu kita itu harus tetap belajar berlatih supaya nanti pertanyaan ini bisa dilakukan itu. Dan selama ini selama supervisi ini tentu saya ingin dilihat bagaimana kemampuan saya dalam melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot ini. Iya, baik Ibu, kalau begitu di sini saya akan mensupervisi Ibu. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk mengadakan coaching bersama siapa Pak ini ya? Pak Alwi ya? Iya Pak. Iya, silakan Bu. Terima kasih Pak Dadang. Assalamualaikum Pak Alwi. Waalaikumsalam Ibu Tini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kali ini dalam melaksanakan coaching. Apa kabar Pak Alwi? Alhamdulillah Bu. Saya ingin menyampaikan konsultasi ke Ibu. Saya punya program ingin meningkatkan kewirausahaan di sekolah saya. Jadi anak-anak ini ingin mempunyai muncul jiwa wirausaha dalam dirinya, Bu. Ya. Oh, jadi yang ingin kita bahas kali ini adalah untuk memunculkan kewirausahaan anak, ya. Meningkatkan jiwa wirausahaan anak. Meningkatkan jiwa kewirausahaan anak. Ya, kemudian nanti selama 10 menit ke depan, ini dari pembicaraan ini apa yang Pak Alwi harapkan? Saya ingin mendapatkan bagaimana strategi yang harus saya lakukan supaya anak-anak ini dalam kegiatan pembelajaran, ya selain dia dapat teori, tapi mampu diaplikasikan, dia memiliki jiwa wirausaha. Ya, berarti setelah pembicaraan hari ini, Pak Alwi ingin mendapatkan bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kewirausahaan anak. Ya, begitu ya Pak? Iya, Bu. Nah, sementara sekarang apa saja langkah yang pernah Pak Alwi lakukan dalam upaya meningkatkan kewirausahaan anak ini? Saya selama ini sudah membuat program. Yang pertama, guru-guru ini saya arahkan dalam pembelajaran kewirausahaan itu tidak hanya berbicara teori saja, tapi ingin langsung praktek dan aplikasi. Jadi yang saya sampaikan ke guru-guru ini supaya mereka ke anak itu langsung praktek gitu dalam langsung kegiatan kewirausahaan. Ini yang sudah saya lakukan, di mana guru-guru saya minta penilaiannya ya berdasarkan hasil anak-anak melaksanakan kegiatan wirausaha. Jadi program yang sudah dilakukan adalah
rencana yang sudah dilakukan adalah Pak Ali itu sudah membuatkan program yang disampaikan kepada guru-guru yang ada di sekolah Pak Alwi, bahwa anak-anak itu bukan hanya sebatas teori tapi langsung dipraktekkan ini untuk program kewirausahaannya. Nah, sementara ini program yang sudah dilakukan atau yang sudah dipraktekkan oleh anak-anak itu seperti apa ini programnya? Bentuk kegiatannya maksudnya? Anak-anak saya sampaikan ke guru-guru itu, ya guru memfasilitasi, atau anak juga bisa melihat lingkungan di sekitarnya untuk membaca peluang mana yang bisa dikembangkan sebagai kegiatan kewirausahaan. Cuma memang jadi kendala saya ini, Bu, anak-anak ini tidak semuanya yang berminat, Bu. Jadi strategi yang perlu saya lakukan seperti apa, Bu? Kalau ada masukan dari Ibu. Iya, jadi kewirausahaan ini dilihat dari sesuai dengan lingkungan yang ada ya Pak, mana yang cocok akan dilakukan. Tapi Bapak menemui kendala karena anak-anak itu tidak berminat. Nah sebenarnya yang jadi permasalahannya ini apa? Kenapa anak-anak itu tidak berminat pada kewirausahaan yang disiapkan? Kalau yang saya lihat ini, Bu, anak-anak ini tidak berminat itu karena pertama itu rasa malu ya yang ada dalam dirinya, jadi malu menyampaikan, menawarkan barang. Kemudian yang kedua itu sudah merasa nyaman dengan kondisi yang ada saat ini, jadi menerima uang jajan dari orang tua, ke sekolah, ke sekolahnya itu yang penting dapat uang jajan berangkat gitu. Jadi mereka sudah merasa nyaman seperti itu, Bu. Ya, berarti anak-anak yang tidak berminat untuk melakukan kewirausahaan itu kendalanya tadi adalah pertama mereka itu merasa malu ya untuk melakukan hal tersebut karena dia sudah berada di zona nyaman diberikan uang jajan oleh orang tuanya, begitu ya yang jadi kendalanya. Iya. Tapi ada nggak usaha ini? Langkah apa usaha dari pihak sekolah supaya anak-anak itu nih rasa malunya itu berkurang, justru mereka itu merasa tertarik untuk melakukan kewirausahaan ini. Upaya apa yang sudah dilakukan supaya anak-anak itu tidak merasanya malu dan keluar dari zona nyamannya? Ya, Bu, saya sudah menyampaikan, mengupayakan pertama dengan cara latihan di dalam kelasnya, guru menyiapkan produknya yang akan ditawarkan, kemudian secara bergantian anak itu dilatih berbicara dulu lah, menyawarkan produk. Seperti itu, Bu, yang sudah langkah selanjutnya. Kemudian ya yang selanjutnya si anak itu senangnya apa gitu produknya. Kemudian pada saat dia menikmati senang itu, bagaimana orang lain juga bisa memiliki produk itu. Yang seperti itu, Bu, yang kita coba sampaikan. Yang dicari adalah bagaimana minat anak itu, senangan apa yang digali dari anak itu, minatnya untuk melakukan kewirausahaan. Nah, sejauh ini keberhasilannya sudah sampai mana ini, Pak? Ya, yang sudah saya lihat, karena ini kalau secara persentase sudah 80% karena ini masuk dalam proses pembelajaran, tetapi kalau melihat aplikasi sikap dan tindakan anak sebenarnya ini masih 60%, Bu. Jadi anak itu masih melaksanakan karena ini proses pembelajaran. Nah, ini yang sementara saya pinginnya ini bukan hanya proses pembelajaran tapi sudah tertanam dalam dirinya, Bu. Ya, jadi keberhasilannya kalau dalam prosesnya baru sudah 80%, dan 60% dalam aplikasinya. Nah, kemudian sekarang rencana apa, langkah-langkah apa yang akan Pak Alwi lakukan dalam meningkatkan ini kemampuan anak dalam kewirausahaan sehingga bisa mencapai 100%, mencapai tujuan yang diharapkan oleh sekolah, oleh Pak Alwi. Oh ya, makasih, Bu. Ini memang hal yang menjadi strategi yang ingin saya pikirkan juga, Bu. Ya, langkah-langkah pertama saya lakukan adalah mendorong yang pertama guru kewirausahaannya. Guru kewirausahaan pertama itu harus mempunyai jiwa wirausaha juga. Karena bagaimana dia bisa membimbing anak sementara dia tidak punya jiwa wirausaha. Kemudian yang kedua, semua guru juga memiliki jiwa wirausaha. Nah, ini
saya lakukan dengan akan rencana akan mengundang entrepreneur yang sudah berhasil supaya dia bisa secara perlahan membuka mindset guru tentang apa itu wirausaha. Yang ketiga, ya tentu melibatkan semua anak nantinya dengan juga menghadirkan entrepreneur yang sukses, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, dari tadi yang sudah Pak Alwi sampaikan, jadi ada 4 langkah ini yang akan Pak Alwi ambil untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha anak. Yang pertama adalah mendorong, tentu adalah membangun kemauan atau membangun jiwa kewirausahaan, baik itu pada diri anak maupun untuk semua guru. Ini ya. Kemudian semua guru juga yang tadi untuk anaknya, kemudian untuk gurunya juga sama, ini harus didorong minat kewirausahaannya ini tentu untuk memberikan contoh ke anak-anak juga ya Pak. Iya. Yang langkah yang berikutnya Bapak akan mengundang seorang entrepreneur yang sudah ahli tentunya, yang bisa mengkomunikasikan baik kepada guru maupun kepada anak ya. Kemudian yang berikutnya adalah melibatkan ini semua orang-orang yang berada di lingkungan sekolah Bapak. Itu langkah-langkah yang akan diambil. Nah, kira-kira ini Bapak nanti seberapa lama ini langkah-langkah ini akan dikerjakan atau akan dilakukan oleh Bapak? Kira-kira dalam berapa lama? Oh ya, makasih Bu. Ini target saya semester depan ini. Pertama adalah menguatkan karakter kewirausahaan dulu pada guru kewirausahaan dan gurunya sendiri. Ya, mudah-mudahan di semester ini Bu, 2 bulan ke depan kita akan hadirkan entrepreneur untuk menguatkan dulu gurunya. Kemudian nanti di 2 bulan berikutnya guru-guru ini kepada anak-anak Bu. Seperti itu Bu yang akan kita lakukan. Ya. Berarti dalam berapa bulan nih? 2 bulan ke depan menanamkan kepada guru-gurunya, kemudian 2 bulan ke depan kepada anak-anaknya. Jadi selama 4 bulan ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Selama 4 bulan berarti sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti pas di akhir semester. Berarti saya bisa meninjau ulang ini ke Bapak nih, bisa berkunjung lagi kira-kira bulan semester baru atau di akhir semester ini. Siap Bu. Insya Allah Desember saya akan ketemu lagi menyampaikan perkembangan yang sudah saya lakukan untuk meningkatkan strategi kewirausahaan di sekolah saya. Ya. Terima kasih, berarti bulan Desember nanti kita akan bertemu kembali meninjau apa yang sudah Pak Alwi lakukan dengan langkah-langkah yang sudah Pak Alwi rencanakan. Nanti mudah-mudahan berhasil. Saya akan melihat ulang kembali dan insya Allah kita akan bertemu kembali nanti bulan Desember ya Pak Alwi. Siap Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk melaksanakan program-programnya. Terima kasih Pak Alwi. Terima kasih Bu Tini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Tini sudah selesai tadi mengadakan coachingnya. Iya. Sudah ya Bu ya? Iya sudah Pak Dadang. Iya. Alhamdulillah. Tadi kelihatan Ibu sangat antusias dalam menyajikan pertanyaan, kemudian dalam menyimaknya sudah antusias nih. Sebelum kepada pertanyaan yang saya menyampaikan informasi hasil pengamatan, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu ini. Bagaimana penilaian Ibu terhadap performa Ibu tadi ketika memberikan pertanyaan atau ketika Ibu coaching dengan Pak Alwi? Ya, terima kasih Pak Dadang. Performa saya mungkin karena saya pada dasarnya orang yang kurang pendek ya Pak. Dalam memberikan pertanyaan, dalam ketika menyapa coachingnya, ini tentunya saya memerlukan bantuan dari Bapak. Tentunya bagaimana saya supaya performansnya itu dalam menghadapi coach itu kan tentu harus selalu ya ramah dan sebagainya. Ini tentu yang harus bisa saya lakukan itu Pak. Saya merasakan masih kurang dalam hal itu.
Mengapa Ibu menilai demikian, Bu? Mengapa Ibu menilai demikian? Iya, ini dari kacamata saya loh Pak ya. Karena memang saya merasakan orangnya itu memang apa ya, mungkin sedikit introvert begitu ketika atau kedua saya merasakan kurang pede ketika bertemu dengan orang-orang, ketika berbicara dengan orang lain. Terutama kalau dalam hal ini berarti saya bertemu dengan coach saya begitu Pak. Itu yang saya rasakan. Iya, baik Ibu. Iya. Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oh iya Bapak, silahkan. Dengan senang hati saya akan mendengarkan. Ibu, sebetulnya Ibu itu apa yang Ibu rasakan ya, yang Ibu sampaikan tadi di awal ketika Ibu melaksanakan coaching tadi, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu sudah sesuai sebetulnya Bu ya, sudah melebihi ekspektasi begitu Bu. Ya, menurut saya itu Ibu itu sudah lancar, gaya berbicaranya sudah lancar, kemudian komunikasi dengan coachingnya juga sudah lancar Bu. Kemudian selain itu Ibu dapat berkomunikasi dengan coach itu enjoy begitu Bu ya. Jadi Ibu bisa mengajukan pertanyaan atas jawaban yang pertama begitu. Kemudian jawaban yang kedua Ibu tanyakan lagi begitu. Jadi sebetulnya Ibu alur pertanyaannya Ibu itu sudah sesuai menurut saya Bu. Nah, saya mengamati hal tersebut mulai dari awal sampai akhir Ibu itu berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Jadi Ibu sebetulnya Maaf Bapak, barusan kurang menyimak karena tidak ada suara yang keluar, jadi saya tidak bisa mendengarkan apa yang Bapak bicarakan. Oh, saya ulangi ya Bu ya, sinyalnya tadi Bu ya. Iya. Dari awal sampai akhir, Ibu mengajukan pertanyaan dengan baik. Komunikasi Ibu dengan Pak Alwi itu sudah lancar. Ya. Jadi tidak ada jurang pemisah lah Bu ya. Jadi Ibu bisa berkomunikasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dipahami oleh Pak Alwi. Kemudian Pak Alwi juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Kemudian Pak Alwi juga dapat menyimpulkan apa yang Ibu tanyakan. Sehingga keresahan atau kelemahan Pak Alwi selama ini dalam kegiatannya dapat diungkapkan kembali. Bahkan Pak Alwi mengatakan akan mengadakan perencanaan berikutnya ya, begitu. Nah, jadi bagaimana perasaan Ibu atau pendapat Ibu dengan hal ini? Pendapat saya mengenai tadi proses coaching itu sendiri, saya mencoba memposisikan diri sebagai coach, saya berusaha untuk bisa, karena memang tadi salah satu kelemahan saya adalah dalam membuat pertanyaan, saya mencoba untuk mengatasi kelemahan itu, saya berusaha untuk percaya diri, untuk bisa bertanya kepada Pak Alwi, bisa berkomunikasi dengan Pak Alwi dengan baik. Itu yang saya rasakan. Saya mencoba berusaha memposisikan diri untuk bisa melakukan itu. Iya, jadi sebetulnya Ibu, pertanyaan Ibu itu sudah bagus. Sudah sesuai. Ya, ketika Ibu tadi kan langkah yang akan dilaksanakan oleh Pak Alwi juga sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Alwi. Nah, Ibu sudah menyimpulkan, kemudian Ibu tadi menanyakan juga apa langkah berikutnya. Ya, kesimpulan itu baiknya dilakukan di akhir begitu ya Bu ya. Jadi langkah-langkah dulu kemudian ada kesimpulan. Itu mungkin Bu ya. Jadi Ibu sebetulnya sudah bagus dalam melakukan komunikasi, dapat menyajikan pertanyaan yang intinya pertanyaan yang Ibu ajukan itu dapat dipahami oleh coach Ibu gitu. Oleh coach Ibu dapat dipahami sehingga coach Ibu dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Baik Ibu, itu saja mungkin ya sebetulnya yang ingin Ibu ini sudah sesuai dengan harapan. Jadi Ibu jangan berkecil hati, tetap semangat, harus menjadi kuat yang lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan. Ya. Itu saja. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dadang, Pak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.